Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kita nih ada di musolanya Salmi Berkah. Ini di Duren Sawit dan alhamdulillah lagi saya bersyukur karena hari ini kebetulan di Salmi Berkah Showroom ini hadir seorang ustadz. Yang susah ditemuin loh. Wah, soalnya ustadz ini sibuk. Acaranya apalagi menyebut lebaran, Jod, full. Mau di handphone, ya kan, ada di Telkomsel Ustaz ya. TV1, TV2, TV3, ya kan, semuanya banyak. Kayak istri aja. Iswan, istri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Adi. Sehat selalu. Amin. Sehat. Alhamdulillah. Jadi sehat ya. Iya, ini ada Alhamdullah. Bang Nuh, ini pemilik dari Salmi Berkah. Salmi Berkah. Nah, pokoknya tetap jaga kesehatan karena salul afiyah ba'dal yakin. Orang kalau udah punya agama minta sehat. Karena orang kalau nggak sehat nggak bisa menyempurnakan agama. Mau umroh, mau haji, mau udah puasa saja nggak bisa dilakukan kalau dia nggak sehat. Maka mencari sehat itu penting. Oke, saya selalu bilang sama teman-teman saya, gimana? sholatlah sebelum diinfus. Oh. Karena saya ngerasain waktu masuk ICU. Iya. Ya kan saya udah pasang ring jantung kan. Oh, iya. Masuk ICU kan ini dua nih satu. Gimana mau tayamum orang sakit begitu. Jadi ya nggak bisa. Tetap nggak Jadi sempurna. sholatlah sebelum diinfus. Apalagi kalau udah mati ya, disolatin. Iya. Nggak bisa sholat lagi. Udah nggak bisa Iya. sholat lagi. Ustaz, kenapa harus segera gitu sholat diutamakan? Karena sholat harus on time, karena mati itu anytime. Kita tidak tahu aukot, amkan, dan asbab. Apa tuh? Kita minta tahu kapan, di mana, dan apa penyebabnya. Oh, tiga rahasia. Semua orang tidak tahu kapan matinya. Iya. Dan untung mati itu nggak urut abjad. Sebab kalau urut abjad, A, B, C, D. Iya, B Bang Nuh, C Chandra, D itu Dedi, terus Edwin. Habis Edwin, habis Jody. Lama, W lama. W lama. W lama. Tapi bisa saja dari Z bisa juga. Iya. Tapi seringnya dari A. Masya Allah. Ya, dua di mana kita nggak tahu. Tiga apa penyebabnya. Nah, karena ada tiga kesalahan juga di Indonesia. Ketika orang mati selalu tanyanya apa? Satu, usia berapa? Karena orang mikirnya mati nggak ada urusan usia. Yang mertua. Nah, bisa saja yang muda dulu, yang muda dulu baru yang tua bisa. Iya. Bisa juga yang tua belakangan, muda dulu bisa juga. Ya kok lagi muda lagi muda. Ada yang salah? Emang muda. Kayaknya mudaan Ustaz wajahnya. Oh ya, tapi dia sudah menghabiskan kalender banyak. Nah, tapi luar biasa gitu nggak tahu. Walaupun kalau kita tahu matinya di mana kapan juga senang. Karena bisa broadcast, nyebarkan undangan, hadirlah pemakaman kami. Datang ya, cius, semumut ya. Kurang 2 jam belum ada yang datang, kita berangkat sendiri. Mau kemana, Win? Mau ke kuburan? Mau mati nih kan 2 jam. Nah, tapi pasti. Oh iya, ya, kalau Selalu dibuat tanya, iya. Tanyanya usia berapa, kedua sakit apa. Padahal nggak ada hubungannya sakit dengan Kematian. orang udah di ring jantung aja belum tentu langsung mati. Orang belum ring jantung bisa juga langsung mati, bisa juga itu. Yang ketiga, kita tidak tahu di mana, tidak tahu apa penyebabnya. Karena kesalahannya selalu nanyanya usia berapa, sakit apa enggak ya? kena COVID apa enggak. Oh. Kena COVID belum tentu mati. Saya baru kena Omikron. Omikron, Tante Kron, Omkron, macam. Kakek Kron. Sekarang sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini saya mau nanya Iya, sama saya mau jawab. Baik, ada lagi? Oh, belum. Belum, saya mau nanya ke ujung dulu Ustaz. Saya mau nanya ke sono Ustaz ya kan ya. Iya nih. Jangan Bang berat-berat, Nuh. Bang. Bang Nuh nih, Bang Nuh kan gemar Pak. Saya lihat nih Bang Nuh nih dekat banget dengan para ustadz, dengan dekat dengan para ulama. Ya saya lihat juga foto-fotonya gitu. Ya mau motivasi Bang Nuh sendiri tuh gimana gitu loh. Tiba-tiba kalau kita kan di sini lah. Tiba-tiba kita ketemu di sebuah ini kan sebuah taklim. Iya. Ketemu sama Bang Nuh tuh Pernah hilang. Hah? Gila lama. Pernah hilang. Iya. Gimana, Gimana ini Bang? Bang Nuh tuh seneng sekali menjamu Ustadz karena dulu tuh merasa bahwa Ustadz tuh musuh Bang Nuh gitu. Oh iya? Ustadz ujung-ujungnya udah gitu. Oh gitu. Tapi Masya Allah dengan berlimpahnya
materi yang Allah titipkan ke Bang Noh, justru itu menjauhkan para ulama hidupnya hampa gitu. Apa yang Bang Noh dapat tuh seolah-olah kayaknya gimana sih, nggak pernah ngerasa tenang, dipujinya anak sakit. Bang Noh berikrar diri, ya Allah pengen apa yang Bang Noh titipkan dari Allah itu buat menjamu para ustaz, para pendakwah, para penyebar agama. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Pantas setiap ustaz wid datang, ya kan, durian gede-gede, sate, luar biasa. Ustaz makan durian, kenapa senang makan durian Ustaz? Ya namanya durian, duda keren. Indahnya bulan Ramadan, semua orang berdoa untuk semua bulan jadi Ramadan. Terutama saya. Nah, tolong doakan Ustaz, insya Allah tinggal 30 Maret kami berangkat nih Ustaz, insya Allah Ustaz, doakan. Kita Ramadan di Tanah Suci. Masya Allah, itu Sama pahalanya sama dengan orang haji. Jadi pahala umroh di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan pahala orang berhaji, karena memang biayanya juga sama, pengorbanannya juga sama dengan haji. Biaya umroh Ramadan itu beda. Beda ya. Karena hotel di sana juga harganya lebih mahal. Itu semuanya. Jadi Itu kalau mau tuh kemana Bang? Jadi Bang? Nanti di IG-nya Salmi Berkah. Salmi Berkah, ya. Kalau enggak di IG-nya Bang Noh juga ada. Insyaallah. Sami. Videonya kita juga ada. Ustaz hubungannya adalah dari otak, pakai otak atau pakai hati? Iya, karena tidak semuanya itu sesuai dengan otak. Banyak beragama itu yang paling penting adalah keimanan dulu, hatinya dulu semuanya. Kita itu kalau sudah belajar Al-Quran bukan dari otak ke hati, salah. Hati dulu, iman dulu. Iman dulu baru hati. Kalau kita ilmu empiris itu kita dari otak dulu, baru nanti diyakini dalam hati. Kalau Quran enggak. Kalau kamu iman dulu. Kalau salah ya salah kamu, bukan Qurannya. Itu penting. Karena di kejadian di dunia itu ada darul asbab. Iya. Ada asbab ghaibiyah, ada asbab yang zahiriyah. Yang asbab misalnya secara logika orang itu dibakar api itu adalah panas. Tapi tidak terjadi kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar api kuni bardan wasalama. Ya nar, ya api jadikan kamu dingin dan menyejukkan, menyelamatkan. Nah, orang mohon maaf kalau secara logika sedekah itu berkurang. Iya. Tapi enggak, nanti kalau orang sedekah bertambah. Tambahnya apa? Tambah dari segi keuntungan, ketenangan hidupnya, kenyamanan hidupnya, kesehatannya, anak muda dinasihati. Kelihatannya uangnya banyak, anak kena narkoba. Istrinya mendel, bawel, cerewet, trikis, makannya banyak, tidurnya petang, ngorok, bentutan, ngeran, ngantuan. Komplit. Ya, suaminya galak. Maka berapapun gaji sudah, berapapun uang itu nggak bernilai ketika melihat anak didurhakai orang tua, anak kena narkoba itu sudah berapapun biaya bisa dikeluarkan. Kelihatannya untuk sedikit, tapi ternyata tidak dikeluarkan. Nah, jadi dari sisi ini penting sekarang bagaimana ada sebab gaib, ada sebab dohir. Dohir itu kausalitas, sebab akibat. Iya. Orang makan kenyang, walaupun nanti ada sebab yang kita tidak tahu. Makan kok nggak kenyang, oh cacingan. Nah, itu dicari sebab itu. Orang nggak makan mati, tapi ada sebab gaibiyah. Ashabul Kahfi itu cuma tidur 300 tahun. Iya, 300 tahun. Nyatanya masih hidup. Masih hidup. Dan itu real, maksudnya bukan mengada-ada. Jadi banyak hal yang kita temukan. Makanya orang beragama itu yang penting adalah taslim dulu. Dalam surat Al-Hujurat ayat 14, wa qala lil arabi, bertanya orang-orang Arab Badui ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil a'rabi. Langsung terjemahnya aja enggak apa-apa. Oh gitu ya. Ya. Orang-orang Arab Badui berkata. Orang Arab Badui. Arab Badui itu Arab tapi pedalaman. Oh. Ya Jakarta tapi Sawangan ke sana, Parung ke sana. Ya Jogja tapi Bantul, Sentul, Brosot, Congor sana. Ya pokoknya ya Bandung tapi Buah Batu ya sana. Pokoknya Arab pinggir, pinggir. Arab Bukan pegunungan. di kotanya. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman, katakanlah kepada mereka. Kamu belum beriman. Katakan beriman, kamu belum beriman. Ya. Tetapi katakanlah kami telah tunduk Islam. Tunduk dulu, Islam dulu. Nah, terus karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Jadi iman belum masuk di hatinya. Oh,
dan jika kamu taat kepada Allah Tapi dan dengan Rasulnya, ketaatan itu semuanya terus dan tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal perbuatanmu, sungguh Allah maaf pengampun, maaf penyayang. jadi iman bukan hanya perkataan, tapi harus dimasukkan dalam hati. Ya. Ya cuma tinggal ngomong, gua udah ikut, gua Islam, gua tunduk kok sama Allah, gua ini. Ya, Tapi dimulai hatinya dulu, kemudian tunduk. Tunduk itu dilakukan oleh semua nabi-nabi. Nabi Musa alaihissalam dulu dikejar oleh Fir'aun, Iya, tapi larinya suruh kemana? lalu. Ke laut, nggak masuk akal. masuk akal. Harusnya masuknya ke gunung. Iya. Begitu Fir'aun datang, gelundungin batu aja sudah. Ya udah, semuanya. kelar. Heeh. Tapi sampai di batu, sampai umatnya protes. Inalamidrogun. Ini kamu dulu kuliahnya IP-mu berapa? Oh, yang ngejar tentara, yang ngejar itu Ribuan. ribuan. Iya. Ini cuma ratusan. Iya. Ratusannya anak kecil, anak itu Iya, masih ibu-ibu. ibu-ibu semuanya orang-orang lemah. Nah, tapi ini kok ke laut? Inna ma'iya Rabbi sayahdin. Kesini ini yang nyuruh Allah, maka tunduk dulu. Ini Allah yang nyuruh, maka sayahdin nanti dapat hidayah. Hidayah yang datang, idrib asokal bahr, pukulkan tongkatmu ke laut. Yang ngejar siapa tadi? Fir'aun. Fir'aun. Harusnya Iya. pukulkan ke kepalanya Iya, Fir'aun. Ini Selesai mati, wes. Selesai mati. Tapi ini otak tadi, hati beda dengan taat dulu. Tak. Kalau yang jadi Nabi Musa itu Edwin, langsung pukulkan saja ke Emosi. Emosinya. Padahal tongkatnya Musa itu kalau dilempar jadi ular. Iya. Tangannya itu kalau dibuka gini Ya, bisa bercahaya. Jadi logikanya tangannya dimasukkan ke ketek, Iya. keluar, ya, bercahaya, terus silo semua, terus pakai tongkatnya uduk brus enggak. Tapi akal tidak. Pukulkan tongkatmu ke laut. Yang ngejar Fir'aun, yang dipukul Tahu. taat, nggak protes. Oh. Ini kalau ya protes pada Allah, maka inilah agama. Agama itu hatimu di ketaatanmu itu dulu. Jangan pakai akal-akal. Logika itu gimana? Logika itu nanti setelah menguatkan keimanan kita. Nah, jadi kalau nggak jadi. Semua nabi-nabi itu, Nabi Nuh kasih air saja susah, tapi suruh bikin apa? Kapal. Apa? Cari air saja susah. Di gunung mana ada Orang bikin kapal kapal dulu. itu gila itu Nabi Nuh itu. Saya Tuhannya banyak aja nggak pernah kabul, ini Tuhannya satu malah bikin kapal Di gunung lagi. gunung crazy ini betul. Iya. Itu tapi dilakukan. Nabi Musa baru lahir saja itu, oh, ya Allah gimana ini lahir perempuan laki-laki Laki-laki padahal harus dibunuh, tapi Suruh. Fa'alqi fil yami. Sudah dilahirkan di sungai. Dialirkan ke sungai. Sungai pernah ke Sungai Nil? Belum. Sungai Nil dengan Sungai Ciliwung itu lebih besar mana? Nil. Nih, itu kapal-kapal besar masuk. Belum pernah ke Mesir sih, jadi ini sesekali umroh ke Mesir. Saya mikir, ya, di Nil itu bahaya sekali. Nggak ada kuda Nilnya ya? Ada dong, itu lelenya pun lele Nil, kepitingnya kepiting Nil, kudanya pun kuda Nil. Kalau kuda biasa, Bang Nuh biasa. Ini kuda Nil. Jadi untuk makan bayi perlu berapa tahun? Nah, 1 menit aja selesai. Iya. Tapi dilakukan. Dan semuanya, nabi-nabi selalu ngajarkan tunduk dulu. Ya seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hamil suruh ninggal, pergi. Kalau itu yang jadi istrinya Edwin, apa yang terjadi? Dasar laki-laki nggak tahu jawab, Iya. sudah menghamili tinggal pergi. Ngapain lu? Hanya cari pelek aja ada yang gitu, mencari mobil aja masalah, nyari jeep itu sampai ninggal istrinya berhari-hari. Iya. Semuanya. Ini perintah Allah. Demikian juga sholat. Sholat itu nggak masuk akal, tapi Anda lakukan. Atahiyat gini ya gini aja. Iya. Oh, saya PDIP atahiyat gini. Oh, atahiyat Metallica nggak boleh. Atahiyat nggak boleh. Maka lakukan. Ketaatan ini menjadi penting. Maka hati kita tundukkan dulu. Baru ya hati. Semuanya ada di hati. Nah, hati inilah agama itu. At-taqwa hauna. Takwa itu ada di dalam hati ini, bukan di kepala. Makanya orang pintar belum tentu dia beriman. Nah, iman itu menguatkan hati dulu, nanti dikuatkan oleh ilmu. Nah, tapi hatinya harus iman dulu. Karena orang kalau bodoh bisa diajari. Nah, orang lemah bisa dibantu. Nggak punya uang bisa dikasih
Wah, Kalau hatinya tapi kalau busuk. hatinya sudah menolak jadi kafir, gimana? Sudah nggak mau dikasih kemauan, nggak bisa. Nah, maka kalau udah nolak dulu, kafir dulu, itu sudah. Orang Arab itu kalau menyebut orang bertani itu disebut kufar. Kenapa? Karena menutup. Kan orang tani itu ngasih benih terus ditutup. Makanya orang udah ditutup itu hidayah seperti apapun ya, wong tertutup. masuk ya. Iya, udah ditutup walaupun ada sinar terang, dia gelap, ditutup. Maka hindari kekafiran dengan iman dulu. Jadi proses dulu, akal itu nomor ya. Untuk beragama, akal itu penunjang terhadap keimanan dulu. Jadi hatinya dulu dibuka, hidayah. Ya. Ya, semoga hati kita semua dilembutkan, Amin. diberi Amin. hidayah. Amin. Amin. Wajah yang panjang. Saya cerita sedikit lagi. Waduh. Saya cerita sedikit lagi. Jadi awal saya ketemu dengan Bang Nur, saya nangis. Saya nangis karena saya dalam keadaan yang apa saat dulu saya bergelimang ya karena kita pekerjaan saya segala macam. 2019 insya Allah saya udah lepas riba dan sebagainya. Saya jual rumah, saya jual mobil, saya ngontrak dan sebagainya. Masya Allah dalam kefakiran ini saya mencoba menceritakan, saya orangnya tuh kalau ini saya mau ceritakan apa adanya karena saya malas saya seperti yang tadi Ustadz bilang. Ya itu masalah hati tadi gitu. Saya tidak mau, saya menutup-nutupi, saya hanya bertameng ya kan karena keartisan saya segala macam akhirnya seperti yang apa saya jadi apa ya lebay ya saatnya gitu ya. Kalau kata bahasa anak sekarang. Jadi sok lebih gitu loh padahal nggak punya gitu kan ya. Hidup itu ya memang seharus apa adanya. Orang kaya nggak usah ngaku orang miskin, nanti dikasih sumbangan terus dikira miskin. Tapi yang miskin nggak usah ngaku kaya, nanti dimintai sumbangan padahal dia miskin. Ya, gitu. Jadi prinsipnya ya begitulah kita, tetapi tetap kita berusaha dengan 5 hal untuk mengkondisikan hati. Ya. Satu bi'ah ya, suasana. Nah, yang kedua bitonah, teman dekat. Bertemannya dengan yang baik. Orang kena narkoba itu rata-rata bukan karena gurunya, bukan karena orang tuanya, tapi teman dekat. Nah, makanya Bang Nuh deketinya kepada orang-orang para asatidz, para ustaz, bersana sini interaktif durian. Mestinya nggak bayar ya, mestinya ya. Jadi udah makan satunya lebih banyak sebenarnya. Biasa. Kemudian ilmu, kita tetap mengkaji ilmu terus. Siapapun pasti ilmu kita itu yang sudah kita ketahui lebih banyak yang belum kita ketahui. Yang keempat doa ya, gitu. Doa itu sangat penting. Doa itu karena tahu baik belum tentu dilakukan, tahu jelek belum tentu ditinggalkan. Orang itu gosip baik apa jelek, tetapi tetap gosip. Tahu mau sholat malam itu baik nggak baik, tapi belum tentu bangun. Kalau bola sih insya Allah bangun. Jadi kadang tahu baik, tapi belum, maka perlu doa. Doa ini pengaruhnya banyak. Nanti kalau semua sampaikan ilmu saya habis, ini saya nggak duna lagi. Memandu amal. Orang itu mau berbuat jahat nggak pernah berdoa loh. Iya. Copet itu nggak pernah berdoa Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu, nawaitu mau copet, mau tawuran ya Allah berilah kemenangan. Orang mau memperkosa ya Allah berilah kenikmatan dalam pemerkosa. Jadi sederhana, tetapi itu pengaruhnya luar biasa. Tapi doa itu ibadah ya? Iya, orang itu mau berbuat maksiat apa aja, disalami saja. Assalamualaikum sudah. Saya lewat di Taman Lawang, itu tiba-tiba bannya kempes kok pas di situ. Gitu. Untuk pakai saya pernah kejadian. Zaman dulu awal-awal mungkin 15 tahun yang lalu kita syuting itu kadang sampai malam kan gitu. Pakai mobil media udah gitu dideketin. Dikira saya orang media mungkin digodain. Tapi begitu saya kali assalamualaikum, wah waalaikumsalam terus peci saya pakai. Itu langsung Pak Ustaz tinggal. Padahal saya sih nggak apa-apa. Kok larinya jadi kenceng, jelas-jelas gitu apa? Rezeki dipanjangkan usia, bahkan Wasoki bin Karim kita jadi akrab lagi. Dulu saya penggemar sama zaman jahiliyahnya. Tapi sudah kumpul gini Masya Allah. Doakan kami Ustaz. Amin. Mudah-mudahan kumpul juga di dunia, tapi reuni di surga. Amin. Kalau Pak Erwin, Pak Jody sudah surga duluan, tolong cari saya. Sama Ustaz juga kata Ustaz ya, sama Bang Nuh juga. Ustaz, terima kasih banyak atas ilmu yang tidak panjang waktunya, tapi insya Allah soalnya ada gini Ustaz. Ustaz ini bagaikan drum besar atau ember. Kita ini botol-botol kecil. Kalau Ustaz tumpahkan semuanya, yang masuk dikit. Tapi kalau Ustaz isi sedikit isi, insya Allah botol itu penuh Ustaz. Syukur jangan botol lah, ember kan. Karena botol banyak yang tumpah daripada yang masuk. Ember kan. Iya. Ini di Duren Sawit Di usaha.
driver, mobil, sama food. Ada makanan juga, Oh, ada bakmi sami kan, ada dimsum. Ada juga yang bakmi tapi di Taman Mini tapi belum pernah ngundang kita. Bakmi Aceh. Ada yang punya mie Aceh yang undang kita. Ada loh, padahal teman baik. Semoga lidahnya ini bisa masuk. Cocok ya. Ada kopi cokor sama. Wah itulah. Cokor itu ada kepanjangannya Ustaz. Cocok kok rasa. Oh. Tapi saya nggak percaya, belum ada buktinya. Ustaz, Salah. Barakalfik udah ngobrol-ngobrol, semoga yang pemirsa Edwin Botak Channel, nama channel YouTube saya bisa bermanfaat bagi mereka, dan juga Bang Nuh, terima kasih banyak sudah siapkan semua makan dan tempat dan mengundang Ustaz kemari. Semoga pertemuan kita ini berlanjut terus, diberi keberkahan terus, dan persaudaraan semakin erat. Dan Ustaz, saya tetap minta ilmu karena saya sangat fakir ilmu Ustaz. Ya, sama. Fakir yang lain juga. Oke, Sat, tolong Ya. kita tutup berdoa, Sat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafina wa kafi mazidah. Ya Rabbana alhamdulillah kami antari syakirna wa adi musyutani. Allahumma filana wa liwalidina wa hamdun kama rabbuna sirra wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakadil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fatihina rabbi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah. Nah,